mungkin yang pertama dulu ya, apakah perlu mentor? Jawabannya perlu. If you have, kayak tadi ceritanya Imam ya, soal dari ayah dan lain sebagainya. Wow, you're very lucky. Ya, you're very lucky dan jangan disia-siain. Kalau teman-teman dan nyalakan people di sini punya keluarga yang sangat suportif ya, orang tua atau kakak ya, atau siapalah ya, kakak sepupu atau paman yang secara voluntary ya, ingin mengajarkan ilmu mereka ya, you are mungkin cuman sedikit persen itu yang sangat beruntung. Ya, dan jangan disia-siain. Ya, ketika kita mulai ada di komunitas yang tepat, makanya cari berteman yang benar, cari komunitas yang benar. Someday kita akan ketemu orang-orang ini, ya, yang bisa menjadi quote in quote mentor kita. Kalau kita bertemannya nggak benar ya susah. Kalau nih, ini kita tahu kita tukang mental blocker ya. Temen kita mental blocker semua. Misalnya gini, gue cungpret nih. Emang lah, kita kan emang cungpret dari dulu emang gini-gini aja. Emang company paling pinter nih, meres kita doang nih gini-gini, ngerti ya? Kumpulan a bunch of people yang cuma bisa komplain. What have you done with your situation? Kalau saya yang sekarang ya, saya bilang kamu sudah melakukan apa dengan kondisimu sekarang? Kamu masih terima gaji loh dari perusahaanmu, and you keep complaining about your boss, your company. Everything is wrong except you. Betul? Everything is wrong. HR is wrong. Your salary is wrong. THR is wrong. Bonus is wrong. Your boss is wrong. Your peace is wrong. Tempat kerjanya is wrong. Kursinya is wrong. Cuman kamu yang benar. Tenang aja, nyalakan people ini jadi podcast jadi tema lagi nanti nih. Ada bocoran ya Hani? Ada bocoran dikit-dikit. Iya. Tapi menarik sih Mbak, tadi Mbak Anita sempat bahas naik sepeda, pernah jatuh dan sebagainya. Iya. Ini ada yang saya mau tanyakan juga. Kalau dalam kita belajar pertama kali naik sepeda atau mengendarai kendaraan mobil roda 4 dan sebagainya, memang kalau kita belajar sendiri ada kemungkinan besar kita akan jatuh dulu, jatuh ke selokan, nabrak orang, kalau kendaraan mobil. Artinya pentingnya punya pelatih atau mentor pada saat kita belajar sepeda atau belajar mobil tadi. Jangan dulu digas, injek rem dulu, kapan tahu berhenti dan kapan tahu harus ngegas. Menurut Mbak Anita dalam mengatasi atau berkarir ini perlu nggak sih Mbak untuk punya mentor yang ngasih tahu seperti ayah saya tadi di awal? Apakah kita ya tergantung orangnya, ada yang bisa, ada yang tidak, atau tergantung lingkungan, dan apakah peran pendidikan itu selama kita pendidikan SD, SMP, SMA itu membentuk juga sehingga kita punya mental block Mbak? Misalkan udah kamu nggak bisa, kamu bodoh, misalkan nilainya jelek, duduk di paling belakang, ada sistem ranking dan sebagainya. Yang paling diingat itu yang paling pintar atau yang si paling bodoh gitu ya. Ada nggak sih pengaruhnya? Tadi ada 2 pertanyaan. Perlu mentor dan sistem akademis itu di Indonesia mempengaruhi nggak sih Mbak? Iya, mungkin yang pertama dulu ya, apakah perlu mentor? Jawabannya perlu. If you have, kayak tadi ceritanya Imam ya, soal dari ayah dan lain sebagainya. Wow, you're very lucky. Ya, you're very lucky dan jangan disia-siain. Kalau teman-teman dan nyalakan people di sini punya keluarga yang sangat suportif ya, orang tua atau kakak ya, atau siapalah ya, kakak sepupu atau paman yang secara voluntary ya, ingin mengajarkan ilmu mereka ya, you are mungkin cuman sedikit persen itu yang sangat beruntung. Ya, dan jangan disia-siain. Ya, karena bagi sebagian orang lagi tidak ada. Yang mereka terima hanyalah omelan dan bullying day after day. Betul, kebanyakan itu Mbak. Ya, kebanyakan yang itu ya. Ya, kebanyakan yang itu. Jadi kalau misalnya dapat nih dukungan seperti itu ya dari teman-teman, saya katakan sangat beruntung. Ya, dan tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena itu sebuah privilege. Sebuah privilege. Perlu mentor nggak? Perlu. Tapi kadang kita nggak punya. Ya, kalau gitu gimana caranya? Kita harus cari. Dan kalau belum nemu, tolong baca buku yang banyak. Benar. Belajar dari kehidupan orang. Mentornya adalah buku. Betul. Ya. Buku jendela dunia. Betul. Saya pribadi saya sering bilang ya, saya ini modelnya rumput liar. Ya, jadi saya grow up dengan nurturing yang minimal.
Banyak belajar sendiri. Ya, I'm not that lucky ya, dari muda itu ada yang ngerti gak, yang membimbing, memberikan arahan. If you have it, you're lucky. Ya, if you don't, there are many ways to mentor yourself. Jangan discourage. Udahlah nasib nih. Udahlah gue nih gagal aja lah, nggak ada yang peduli juga sama gue. No. Saya paling suka itu baca biografi. Ya dari kecil saya suka baca biografi. Biar belajar dari pengalaman orang lain. Exactly. Secara nggak langsung itu jadi mentor kita. Dengan melihat kehidupan orang itu jadi kayak hidup, tahu nggak? Ya kita jadi belajar. Saya selalu berusaha mencari yang mirror ya, yang mirip-mirip jalan hidupnya sama saya begitu. Nah saya baca dan itu menginspirasi saya. Ya menginspirasi saya. Saya ingat satu buku yang sangat menginspirasi saya itu adalah biografi tentang Marie Curie. Ya pemenang hadiah Nobel ya di bidang ilmu pengetahuan ya, penemu radium ya. Penemu radium ya, dia orang Polandia. Itu masa kecilnya beda ya, dia memang dari kalangan yang akademis gitu ya, guru bapaknya juga seperti itu. Tetapi bagaimana dia harus membiayai dirinya begitu ya, dengan harus menjadi guru kursus ya, guru les, itu mirip banget sama saya. Saya begitu dulunya ya, cari nafkah ginya itu begitu supaya saya tetap bisa sekolah. Saya jadi guru les. Ya, jadi saya pas baca itu menginspirasi banget, dan saya perhatiin what she did gitu, sampai dia menjadi orang yang sukses, dan itu menginspirasi saya banget bahwa gini, orang yang hidupnya kayak saya ini, ya bisa sukses, bahkan di tahun yang dia itu kalau nggak salah guru besar universitas terkenal di Prancis pertama ya, guru besar wanita pertama di zaman itu, itu sangat inspiratif. Ya, di zaman wanita tuh belum mikirin gitu jadi boro-boro guru besar ya. Sekolah aja belum tentu begitu. Ini jadi guru besar. Ya, itu sangat inspiratif buat saya. Jadi ya teman-teman dan Nyalakan People semua, kalau belum ketemu mentor, banyak sumber mentor, apalagi di zaman sekarang tinggal buka yang namanya YouTube. Yes, betul. Ya, tinggal buka sosmed, cerita-cerita yang inspiratif tentang orang-orang sukses, bagaimana mereka melakukannya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya, ketika kita mulai ada di komunitas yang tepat, makanya cari berteman yang benar, cari komunitas yang benar. Someday kita akan ketemu orang-orang ini, ya, yang bisa menjadi quote in quote mentor kita. Nah, kalau kita bertemannya nggak benar ya susah. Kalau nih, ini kita tahu kita tukang mental blocker ya. Temen kita mental blocker semua. Misalnya gini, gue cungpret nih. Emang lah, kita kan emang cungpret dari dulu emang gini-gini aja. Emang company paling pinter nih, meres kita doang nih gini-gini, ngerti ya? Kumpulan a bunch of people yang cuma bisa komplain. What have you done with your situation? Kalau saya yang sekarang ya, saya bilang, kamu sudah melakukan apa dengan kondisimu sekarang? Kamu masih terima gaji loh dari perusahaanmu. And you keep complaining about your boss, your company. Everything is wrong except you. Betul? Everything is wrong. HR is wrong, your salary is wrong, THR is wrong, bonus is wrong, your boss is wrong, your peace is wrong, tempat kerjanya is wrong, kursinya is wrong. Cuman kamu yang benar. Bahkan ada pesan satu dari ayah saya juga sih, Mbak. Jangan meludahi tempat kamu makan. Jadi ketika sudah benar kata Mbak Anita, dapat gaji, THR dan sebagainya, tapi kita tetap ngata-ngatain bos kita, perusahaan kita, di mana kita meludahi tempat kita makan, tempat kita mencari makan, itu nggak baik sih, Mbak. Iya, itu dia yang saya bilang kan, kalau memang nggak happy, do something. Betul. Ya, jangan cuman komplain doang, do something dong. Apa yang salah nih dengan tempat kerja ini? Ngobrol, kasih tahu sama HR, gimana kalau giniin. Volunteer dong, kayak saya mau ini nih, mau ngajak temen-temen nih, mau bikin acara wellness bareng nih, kita outing atau apa yang simple-simple, nggak usah mahal aja misalnya. Saya deh yang koordinir deh. You see, there are many things that you can do gitu, except for just complaining and do nothing gitu. Bukan saya bilang bahwa tempat kerja itu sempurna, enggak. Trust me, saya di dunia korporasi berapa puluh tahun. Ya saya udah lihat macam-macam gitu. Yes, mereka nggak sempurna, tapi ingat yang tadi Imam tadi, kita masih kerja di sana. Benar nggak? Kalau kita nggak happy, do something. Kalau udah nggak bisa do something, find another job. Ya, kita itu either our destiny itu governed by other people or we create our own destiny kan. Cuman dua ini aja.
Ya kalau kita memang maunya kerja terus di situ, mau terus dapat gaji tiap tanggal 25 dari situ, ya terima aja. Betul gak? Kalau dan kita juga gak mau melakukan hal yang berbeda ya. Mau cuman ya what can you do gitu. Tapi if you don't like it and there's nothing you can do about it, you tried gitu ya. Then you find other destiny kan, you create your own destiny. Ya, ini adalah pilihan di tangan kita gitu loh. Tidak ada cara lain. Betul. Mungkin itu sudut pandang dari orang-orang yang sudah bekerja atau berkarir nih Mbak. Iya. Mungkin kalau Mas Hanif juga tahu ya Mas ya. Kalau tadi Mbak Anita bilang carilah mentor di YouTube. Kalau misalnya sekarang di TikTok sudah banyak potongan-potongan YouTube. Jadi diambil intisari-intisarinya saja. Misalkan contoh Elon Musk. Dia berhasil membangun SpaceX dan sebagainya, Tesla, terus Jeff Bezos, dan lain-lain. Tapi ada komentar-komentar Gen Z yang bilang, enggak, mereka dari keluarga kaya. Jadi selalu aja ada negatif bias di situ yang, enggak, mereka dapat privilege, seharusnya mereka bisa melihat, oke, kalau misalkan mereka dari keluarga kaya, ada contoh kasus lain yang dari nol banget, mungkin siapa? Young Lex. Ya, bahkan kita bisa belajar dari Young Lex. Young Lex itu orang miskin loh. Dia sekarang jadi rapper terkenal. Dulunya Office Boy kan ada lagunya kan. Betul. Bahkan katanya yang di lagunya Young Lex yang Office Boy itu tuh mengangkat cerita, saya lupa namanya, tapi Zainal Arifin. Hotman Zainal Arifin, mantan Vice Presidennya Citibank. Betul. Dia juga dari Office Boy sebelumnya. Betul. Naik Vice Presiden coba. Betul. Nah itu salah satu contohnya juga sih Mbak. Jadi banyak orang-orang sekarang, terutama Gen Z yang sekarang bermain media sosial, mungkin nyalakan people nggak termasuk. Jadi banyak yang melihat itu dari sisi negatifnya Mbak. Enggak, mereka sukses gara-gara ada bapaknya, bahkan kayak penyanyi-penyanyi yang baru muncul terkenal ngelihat di mana-mana, gue nggak tahu ini siapa, ya mungkin ini anak pejabat kali ya gitu. Jadi banyak yang ngomong-ngomong kayak gitu sih Mbak. Jadi ya realitinya gitu sih Mbak. Ya again ya, kalau kita mau dijadikan alasan selalu jadi alasan. Betul. Ya. Ada 1001 alasan. Ya, kalau misalnya mau bilang Elon Musk itu orang kaya, tapi tahu juga nggak bahwa dia kerja 100 jam per minggu. Betul. Untuk menciptakan Tesla Motors. Ya. Iya kan? Mobil-mobilnya itu ya, bahwa dia sering tidur di lantai pabrik. Ya, will you do it? Will you work 100 jam per minggu? That's the question. Will you? Benar gak? Ya, belum tentu kan? Ya, jadi terlepas dari backgroundnya siapa ya, makanya ini tipis nih makanya ini rata-rata alasan dan denial gitu ya. Betul. Kita memfilter apa yang kita mau dengar atau apa yang bisa kita terima. Sisanya kita nggak mau terima. Artinya teman-teman sudah filtering. Ya, semuanya disesuaikan dengan skenario diri sendiri. Berbahaya. Artinya juga secara nggak langsung bahwa teman-teman yang tadi diceritakan Imam ya tidak bisa menerima kritik. Iya. Ya, karena selalu difilter. Kalau dibilangin apa, iya enak, lu kan gini. Ya lu kan kaya, bapak lu kan kaya. Semua akan ada jawabannya, akan ada reasonnya. Ini berbahaya. Ya, karena berarti kita nggak bisa dibenerin. Ketika kita nggak bisa dibenerin, nggak ada ruang belajar. Ketika nggak ada ruang belajar, tidak ada kemajuan, tidak ada progres. Ya, karena semua ini dicapai dalam hidup ini adalah karena belajar. Saya belum jawab pertanyaan Imam yang kedua tadi soal sistem pendidikan. Iya betul. Baru ingat. Baru ingat. Iya. Ya, sistem pendidikan di Indonesia tadi ya. Betul. Iya. Apakah ada pengaruhnya Mbak? Iya, ada secara mayoritas. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari makro dan mikro ya. Oke. Makanya ada makroekonomi, mikroekonomi, benar kan? Secara makro ada tentunya bagaimana program pendidikan di sebuah negara itu berpengaruh terhadap rakyatnya atau penduduknya pasti. Ya, tetapi nih again ya, ibaratnya kalau kita mau menyerahkan pendidikan itu 100% ke negara gitu ya, ke pemerintah, nah ini kan bahaya. Ya, cara belajar itu kan banyak. Betul gak? Kembali lagi ini ke kemauan diri sendiri. Nyatanya ada aja tuh anak-anak yang mungkin tinggal di pedalaman ya, yang kalau ke sekolahnya tuh mesti
jalan kaki berapa kilometer, abis itu naik perahu ya, nyebrangin sungai. Nggak jarang kita dengar kasus ini terjadi di Indonesia, dan some of them, very few of them itu jadi orang sukses. Ya, bahkan beberapa mungkin bisa jadi menteri dan lain sebagainya dengan background yang seperti ini gitu. Kok bisa? Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ini ada pilihan di tangan kita. Tapi berpengaruh gak sistem pendidikan? Jawabannya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya, kalau sistem pendidikannya ini udah ibaratnya menurture ya, bahwa misalnya tidak ada bullying. Semua orang punya bakat yang berbeda. Kita belum ngomongin bakat ya selama ini ya. Masih belum. Seru nih. Ya, kita belum ngomongin bakat nih ya. Akan ada di next episode. Masuk. Kita bicara bakat dan strength ya, talent and strength ya. Ya, kalau belum belum disortir berdasarkan bakat misalnya seperti itu. Nah, memang itu butuh waktu ya semua itu, tapi bukan berarti di tengah-tengah kondisi program pendidikan yang belum ideal kita tidak bisa berkembang. Ya, saya mau katakan bahwa banyak hal itu ada di tangan kita loh. Betul. Banyak hal. Siapapun kita ini ya, mau kita lahir di lingkungan seperti apa, ya mungkin jalan kita nggak semulus orang-orang yang mungkin lebih terbuka sudah, ya misalnya dia lahir di keluarga yang sangat akademis ya, yang sangat mapan dan lain sebagainya, di mana dari kecil dia sudah di nurture ya tentang growth mindset, tentang pendidikan sudah diajarin. Ya mungkin kalau saya boleh kasih istilah tuh awal-awal pas balapan itu kalah gitu ya, telat di belakang. Tapi kadang-kadang ya menariknya dari orang-orang yang benar-benar breakthrough dari bawah ini ya, dia bisa tiba-tiba exponential growth, gitu. Ya, karena mereka melakukan breakthrough. Ya, itu yang saya kadang-kadang terinspirasi ya sama kehidupan orang-orang yang super biasa. Ya, terus mereka jadi presiden, jadi miliarder ya. Itu ada momen mereka exponential growth setelah mereka endure dan berjuang ya sekian lama dan belajar gitu, dan mereka bisa nyalip tuh kalau naik mobil ya, mereka bisa nyalip yang udah jalan cepat ini tahu-tahu di depan. Dan again ini adalah masalah mindset. Betul. Jadi kita fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol ya Mbak, yaitu diri kita sendiri. Jangan fokus pada omongan orang lain yang nggak bisa kita kontrol. Jangan suka nyalahin orang dulu. Wah, itu nyalahin situasi. Karena pasti semua salah, percaya sama saya. Pasti salah. Ya kan? Even yang mungkin beberapa teman-teman yang udah sangat kondusif pun lingkungan keluarganya masih tetap salah. Tetap aja ada yang salah. Tapi kan gak kayak keluarga dia. You see, it never ends gitu. It never ends. Ya. Tetapi untuk really take responsibility ya, and take ownership of our own life, and bilang ini hidup saya yang bertanggung jawab. Itu butuh maturity. Ya, bahwa saya bertanggung jawab atas kehidupan saya dan semua outcome-nya. Don't try to blame others ya. Kadang-kadang kita try to blame others. Saya nggak bilang saya immune ya, saya juga pernah blaming others. Karena saya kasih tahu kehidupan ini bisa very frustrated. Yes. Bener gak? Kadang kita lihat dalam kehidupan bekerja di kantor, kita bekerja lebih keras, hasilnya lebih bagus, yang dipromosi orang lain. Benar gak? Iya betul. This is the reality of life. Ya, kita udah coba-coba ya karena mungkin berusaha merintis bisnis, ya karena dananya kurang, pakai modal sendiri, idenya dicuri sama perusahaan TBK misalnya ya. Terus dipakai it is like this gitu. Dari setiap momen itu kita belajar lebih pintar. Yes. Ya kan? Kenapa ya? Apa yang terjadi ya? Semuanya itu bisa diobservasi. Saya hasil kerja lebih baik. Ya, saya lebih rajin. Kenapa dia dipromosi, saya enggak ya? Kelebihannya dia apa ya? Apa faktor X yang saya nggak punya ya? Saya sekarang begitu soalnya. Apa ya? Saya suka self reflect sekarang. Seiring bertambah usia ini lebih sering saya lakukan ya. Ya boleh ya nyalakan people ya, dilakukan sesekali self reflect. Ya, kenapa ya saya nggak mencapai apa yang saya impikan? Kenapa teman saya memperolehnya saya belum? Kenapa ya? Apa bedanya? Apa bedanya sih? Is it really pure luck or something else? Ya kadang-kadang hoki aja dia, belum tentu ya. Coba dilihat dulu nih 360 degree ya, kita lihat.
Betul. Apa nih, benar-benar pure luck nih atau ada something else yang kita kelewat, kita miss gitu. Mungkin bisa self reflect plus mendengarkan kali ya, Mbak. Belajar mendengarkan. Iya. Jadi jangan self reflect tapi enggak, kayaknya gue udah bener. Enggak deh. itu mah gak usah refleksi kali ya. Jadi mungkin belajar untuk mendengarkan pandangan orang lain gitu terhadap kita. Misalkan kita itu pemain teater, lalu kita menilai mungkin ngelihat acting kita sendiri, ini udah bagus. Mungkin orang yang lebih senior yang punya ilmu ini itu bisa menilai kita kayaknya kurang mimiknya. Jadi belajar untuk mendengarkan gitu sih. Iya, jadi benar kita harus mendengarkan ya, walaupun kita nggak mesti percaya 100% semuanya. Betul. Tapi kita mesti dengerin ya, apalagi beberapa input yang substantial. Yes. Ya, misalnya saya dulu seorang manajer ya di perusahaan ya. Biasanya setiap tahun itu perusahaan ngasih employee survey. Ya, nanti tim saya boleh menilai saya. Yeah. Ya. Itu ya adalah momen yang paling bikin deg-degan. Kan moment of truth. Yes. Ya, kita kadang merasa udah care ya, udah berusaha membimbing segala macem, tapi ternyata nanti yang diucapkan bisa beda. Betul. Ya, either kita mau coba berkaca, ini asalnya dari mana? Kenapa bisa begini? Ya kan? Atau kita bilang, emang gue pikirin I'm the boss. Ya kan, ada dua pilihan loh. Yes. Ada dua pilihan, selalu ada dua pilihan. Ya, kalau I'm the boss lah, you follow me lah. Ya, you don't follow, no bonus lah misalnya ya. Yang kayak gitu-gitu misalnya. Atau kita berusaha mencoba mencari tahu, kenapa ya ada komentar ini tentang saya. Ya kan, itu tadi kan mendengarkan kan. Mendengarkan juga bisa dari survei loh. Betul. Ya, ini adalah refleksi apa kata orang tentang kita. Orang-orang yang berinteraksi dengan kita setiap hari loh. Bukan orang-orang di sosmed yang lihatnya dari jauh, enggak. Ya, they are our team. We work together every day and they say something about us. We need to check first ya before kita neglecting them. Neglecting tuh maksudnya nyuekin. Okay. Ya, jangan-jangan di sini tuh ada hidden gems ya. Ada harta tersembunyi. Kok harta tersembunyi, Anita? Bukannya sakit ya menerima kritik. Ya. Menerima kritik itu tuh kayak minum pil pahit. Pahit bener pas ditelan. Sampai tutup hidung, bener. Sampai begitu, setelahnya kamu sembuh. Iya. Ini menerima kritik, saya kasih tahu. Pahitnya ya, bikin kita tuh bisa, saya pernah menerima kritik yang cukup keras ya dari tim ya. Okay. Saya gak bisa tidur. Oke. Saking pahitnya itu pil untuk ditelan. Oke. Ya, tapi begitu saya telan, saya accept dan mencoba berubah. I was reborn as a leader. Kalau nggak karena ada hari itu ya, menerima kritik-kritik pedas, nggak ada Anita hari ini. Thanks to those moments yang terus terang sangat menampar, ya, dan sangat pahit untuk ditelan ya sebagai pil ya, tapi saya sembuh. Saya sembuh. Ya, nah kritik itu seperti minum pil pahit tadi. Yeah. Kamu sembuh. Betul, walaupun pahit di awal. Pahit banget. Pahitnya itu bisa sangat pahit gitu. Iya. Semakin kita senior itu semakin pahit. Semakin kita seorang public figure itu semakin kita pahit. Karena itulah, ya ngerti ya, kenyataan tentang kita gitu. Yang mungkin gak 100% benar, tapi biasanya ada yang benar loh. You'll be surprised. Betul. Ya juga ya. Gitu. Betul. Apalagi beruntung nih Mas Hanif udah punya anak juga kan ya Mas? Iya, betul. Walaupun belum terlalu besar, jadi masih bisa dikasih tahu, masih bisa diatur mindsetnya terkait. Betul. Biar gak kayak saya sebenarnya sih. Nah, ini ngomongin tadi Mbak, kita tadi sempat singgung soal fixed mindset. Ya. Saya tuh pernah ada satu fase di mana saya merasa bahagia sekali karena saya dapat kesempatan waktu itu untuk bisa nge-MC keliling Jawa Tengah di beberapa titik, beberapa kota gitu ya. Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa hal seperti ini gak bisa saya lanjutkan karena secara keuangan ini akan tidak stabil karena kan kadang ada kadang enggak. Walaupun ya sebenarnya bisa aja hidup, cuma kayaknya untuk long term ini susah. Tapi saya sangat suka dan saya sangat passionate dengan hal ini. Saya suka nge-MC, saya suka jadi penyiar radio. Mungkin terlihat dari cara saya ngomong ya. Saya sangat menikmati hal seperti ini. Sampai akhirnya saya lulus kuliah, memutuskan untuk oke, saya berhenti deh. Ini saya coba cari kerja biasa gitu.
Tapi hal itu sangat menyiksa batin saya gitu. Dan saya merasa harusnya saya bisa hidup dengan cara yang kayak kemarin gitu. Nah, tapi di satu sisi saya juga tahu nih resikonya. Wah ini uangnya sebenarnya juga gak ada juga gitu. Nah ini sebenarnya hal-hal ini yang akhirnya saya bikin saya nganggur 6 bulan Mbak. Saya gak kemana-mana gitu. Fixed mindset ini yang membuat saya merasa, aduh 6 bulan udah ngelamar kerja, waktu interview juga salah-salah jawabnya. Karena saya merasa masalah saya lebih bahagia daripada saya hari ini gitu. Nah ini mental block seperti ini gimana cara menyingkirkannya ya Pak ya? Bentar lo, Mas Hanif selama 6 bulan itu buat a day in my life as pengangguran Mas. Aduh gak sempet lagi. Karena banyak Mbak di TikTok Mbak. Iya. Di TikTok tuh dia mengencap diri sebagai pengangguran. Tapi dia buat video a day in my life as pengangguran gitu Mbak. Dia bangun siang, ngopi, ngelamun, tidur lagi gitu. Jadi banyak Itu banget. saya pernah kayak gitu Mama. Karena merasa kayaknya lebih bahagia dulu deh kalau saya cari kerja biasa kayak orang biasa normal, kayak ini bukan hidup saya gitu. Padahal ya sebenarnya kita harusnya coba apa dulu yang kita bisa coba gitu kan ya Mbak ya. Nah, itu gimana Mbak buat teman-teman yang masih baru lulus kuliah dan masih biasanya nih sindrom orang baru lulus kuliah Mbak. Saya pengen kerja sesuai dengan passion. Sampai akhirnya kebentur gak dapat uang nih udah 6 bulan. Masih idealis. Udah dikata-katain tetangga nih. Sampai akhirnya mulai dikejar debt collector ya. Pinjol. Karena pinjol. Itu penyakit Gen Z juga. Ntar kita bahas lagi ya di next episode. Ada 3 tadi. 3 bakat, pinjol. Ya, Gitu, ini menarik banget. Ya, jadi ini cerita yang menarik ya Hanif Iya. ya. Apalagi banyak sekali ini mungkin terjadi di generasi yang baru lulus ya. Iya betul. Punya idealisme tertentu. Padahal mengejar impian itu harus diimbangi dengan realita kehidupan. Kalau teman-teman baca ya kehidupan beberapa aktor atau aktris Hollywood yang terkenal, sambil mereka audisi waktu mereka belum terkenal, mereka jadi waiter, waitress dan lain sebagainya. Apa aja pekerjaan yang bisa ibaratnya membuat mereka tetap makan. Ya, kadang kita lupa bahwa dalam kehidupan ini ya ada yang namanya realita, ada yang namanya tanggung jawab. Apalagi kalau teman-teman udah berkeluarga. Ya kalau single mungkin ya udahlah ya gue nggak makan ya udah gue puasa hari ini. Tetapi kalau sudah berkeluarga ada istri, ada suami, ada anak, apakah bisa begitu? Mereka juga ikut puasa gara-gara apa yang kita lakukan? Kan nggak begitu. Dong. Tentu tidak. Tentu tidak kan? Ya jadi harus ada keseimbangan. Kita ini harus jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Ya kalau memang kita mau mengejar impian dan impian itu belum bisa memberikan hasil finansial yang cukup, maka kita harus mencari pekerjaan. Ya di dunia ikigai. Saya udah pernah bahas ikigai belum? Belum. Episode kemarin. Episode kemarin ya. Ada sedikit tentang ikigai ya. Di dunia ikigai itu we can be paid for what the world needs, although we don't like it. Itu namanya vocation. Hanya sebuah profesi pekerjaan. Just to get a job, to get the paycheck. Ya, supaya hidup nih jalan terus. Ya, hanya sebagian orang yang secara cepat bisa mencapai ikigai ya. We do what we love, ya kan? What we are good at, what the world needs, and get paid for that. Ya, itu perlu proses dan waktu sampai ke sana. Karena kalau we do what we love and we are good at, orang lain yang harus bilang kita good at. Bukan menilai diri sendiri. Kenapa orang bersedia bayar kita? Karena orang mengakui you are good at it. Iya kan? Saya mau jadi pelukis nih. Ya lu harus tunjukin bahwa lukisan lu itu ada yang bilang good dan mau beli. Kalau belum ada, berarti belum dapat. Yes. For whatever reasons kan? Harus belajar lebih lanjut bagaimana caranya melukis dengan lebih baik, betul gak? Memarketingkan diri sendiri zaman sekarang kan it's all about market yourself, right? Gak kayak zaman 50 tahun yang lalu, begitu. Ya, jadi sambil melakukan itu semua, nah dapur ngebulnya gimana? Betul gak? Ya gak bisa pilih-pilih kecuali kita dikasih hibah dari keluarga nih. Iya kan? Nih silakan pakai. Sekali lagi ya teman-teman ya, kalau itu yang teman-teman alami, you are just the X% yang very very lucky. Majority of us tidak bisa. Atau dilamar sama konglomerat.
Balik lagi kayak Balik lagi ya. Episode kemarin ya, podcast kemarin ya. Dilamar sama konglomerat aja hati-hati ya. Ya, sometimes things don't last forever ya. Betul. Iya, betul. Benar gak? Ya, jadi selalu harus kita menyeimbangkan antara mengejar impian, kita terus mengasah diri kita supaya kita punya nilai daya jual yang orang mau beli dari apa yang kita cintai, that we are passionate about. For the meantime, kita harus hidup dan kita harus willing untuk kerja apa aja demi supaya kita bisa makan dan gak nyusahin orang lain. Yep. Kurang lebih begini. Ini adalah sebuah proses kedewasaan. Ya, kalau teman-teman demi mengejar impian dan ibaratnya mengabaikan tanggung jawab yang ini, berarti teman-teman bukan orang yang bertanggung jawab kan sebagai seorang manusia. Karena akan nyusahin orang lain. Misalnya minta dari keluarga atau dari orang tua, mau sampai kapan? Kalau udah lulus kuliah kan udah saatnya kita mencari uang sendiri. Betul, berdikari Mbak. Berdikari, mandiri. Mau sampai kapan kan? Kita udah harus bisa menghasilkan uang sendiri dan menghidupi diri sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Coba saya ketemu Mbak Anita pas lagi 6 bulan nganggur itu ya. Kayaknya saya lebih satset deh cari kerjanya dulu.